ini dengan Mas Bensa ya? Betul Pak. Oke Mas Bensa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini tadi dari mana? Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini tadi? Tanpa mendarat mampir dulu? Langsung ke sini. Langsung ke sini? Macet? Enggak? Lumayan sih. Apalagi kan sekarang kalau pagi itu hari kerja yang orang kerja. Iya sih ya, berangkat tadi saya juga lihat tadi sempat kayak macet gitu ya. Gimana sih namanya? Sidoarjo. Sarjo. Sarjo Kota. bagian kota. Dekat kota sih bukan. Ya. Dekat kota ya. Kesana dikit kota. Oke. Maksudnya di kota tapi ya. Ya. Nggak mau disebut di pinggiran. Ya. Mana ya Mas? Soalnya orang-orang kalau nyebut itu udah ikut ide Mas. Mana udah itu Sidoarjo nggak pakai kabupaten. Kabupaten apa? Nggak pakai. Ya kabupaten. Iya. Oke. Langsung kota itu. Iya. Oke. Langsung ke Surabaya gitu. Berapa jam tadi? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kok macet banget gitu ya? Iya macet. Oke. Terima kasih sebelumnya Mas Bensa telah mendatangi saya. Walaupun tadi kondisi dengan macet banget ya, dari Sidoarjo rumahnya langsung berangkat ke sini menemui saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, juga mau menempatkan di sini. Benar saya. Kemudian ini Mas Bensa kegiatannya apa ya? Kalau kegiatannya sendiri itu tiap hari Mas. Ya. Itu kerja sama kuliah. Kerja sambil kuliah. Jurusan apa? Jurusan bimbingan konseling. Di semester 5 ya kalau saya lihat ya. Itu terima juga. Semester 5 semester yang ini ya, semester yang ya sudah mendekati apa ya? Sudah mendekati masa beratnya ini. Apalagi jika saya bekerja juga ya. Orangnya sangat ini berarti ya sangatnya orangnya sangat ya bisa dibilang sibuk lah sekarang ya. Kalau dibilang sibuk sih, tapi ya nggak sibuk banget sih Pak. Pastinya juga pas di kuliah pastinya banyak-banyaknya tugas juga kan ya. Bahkan tidak kesulitan dari Mas Bensa sendiri. Awalnya sih rencananya, lama-lama sih udah biasa ya, sudah bisa dibagi lah lagi. Bahkan di semester 5 kan udah nggak di awal kan ya, dan mau di akhir kan, artinya bisa membagi lah mana punya mengerjakan tugasnya, mana punya tugas juga kan. Oke. Kemudian kan di sini kan juga dari Mas Bensa kedatangan di sini kan jelasnya apakah mau ada yang disampaikan kepada saya ataukah hanya ingin mengajak keluar saya untuk ya mungkin ngopi-ngopi atau main gitu. Ada hal yang ingin saya ceritakan. Oke, ada hal yang ingin disampaikan dari Mas Bensa ya, ada yang ingin bagikan ceritanya kepada Mas Bensa. Oke. Sebelum itu saya sedikit menjelaskan. Di sini saya hanya ada waktu sekitar 30 menitan. Apakah di sini Mas Bensa berkenan dalam waktu tersebut? Ya kalau umpama tidak berkenan ya mungkin di lain waktu kita reschedule ulang, diadakan ulang. Mungkin cukup ya waktu. Oke, cukup ya 30
30 menit. Oke, baiklah. Kemudian untuk selanjutnya di sesi ini yang menyelesaikan masalah itu yang mengambil keputusan dari Mas Bensa, yang bisa mengubah perilakunya Mas Bensa itu dari Mas Bensa sendiri, bukan dari saya. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja, hanya sebagai untuk menjembatani saja supaya di sini Mas Bensa bisa ada sedikit, ya setidaknya ada sedikit perubahan di situ ya. Bisa dipahami? Oke, mungkin silakan dengan Mas Bensa nanti kan ingin tanya, ingin ada ingin disampaikan ceritanya kepada saya ya, walaupun sedikit mengantuk ya. Mungkin nanti harus kalau kamu tidur ya, masih di sini ya, ya mungkin silakan. Jadi Pak, saya itu memiliki rasa cemas, terus dan sebenarnya siapa yang takut Pak ya akan masa depan. Cemas atau takut? Jawabannya sih takut Pak. Takut kalau semisal besok itu saya tidak lulus tepat waktu dan tidak sesuai harapan orang tua. Jadi Mas Bensa ada rasa ketakutan di sini dalam kuliah ini tidak bisa lulus tepat waktu, tidak bisa ya ada kegagalan di masa depan. Itu kalau boleh tahu ini penyebabnya seperti apa? Penyebabnya? Ya. Ya karena kan dulu saya itu itu sih Mas. Saya itu nggak ada niatan untuk kuliah. Saya hanya niatan buat kuliah dan orang tua saya itu menyuruh saya buat kuliah. Ya udah akhirnya saya berkuliah, cuma yang bikin saya takut itu saya itu kuliah tidak sesuai dengan apa yang saya mau Mas. Jadi jurusannya itu saya mulai beradaptasi lagi dengan jurusan dengan apa prodi yang saya Sampai sekarang ini ya. Kalau boleh tahu jurusan apa sebelumnya yang Mas Bensa inginkan? dulu itu saya itu suka di bidang otomotif. Otomotif sekarang maksudnya di BK. Itu berarti sebetulnya Mas Bensa tidak ada niatan untuk kuliah. Dan juga kalau kuliah pun inginnya mengambil jurusan otomotif, jurusan teknik pemesinan. Tapi di situ malah masuknya di jurusan BK. Kenapa kok bisa tidak masuk di jurusan otomotif? Karena dulu itu Mas di SMA kan ada SBT atau apa itu Jadi yang seleksi itu ya. Ya saya itu
depannya bagaimana kalau gagal di situ menyelesaikan kuliah dan juga gagal di masa depannya tidak bisa apa-apa ya kalau di jurusan ini ya gitu. Oke, jadi Mas Bensa di situ ada pemikiran seperti itu, maksudnya ada pemikiran wah kalau saya masuk di sini kayaknya kalau gagal gimana ya. Di situ apakah di situ Mas Bensa ada buktinya bahwa jurusan yang Mas Bensa inginkan, maksudnya jurusan yang kamu tadi itu tidak tercapai, kemudian mengalihkan kepada jurusan yang lain, itu membuat Mas Bensa itu gagal di masa depan? Apa ada buktinya? Ya ada, cuman kalau apa ya, mungkin karena saya terlalu memikirkan target, karena itu gimana makanya saya jadi apa ya, jadi gimana tuh yang menjawab ngobrol Ya mau kecil. Jadi kan tadi Mas Bensa bilangnya kan takut akan gagal di masa depan karena Mas Bensa sebetulnya tidak ingin kuliah tapi di orang tua ingin kuliah. Mas Bensa tapi inginnya di otomotif kan. Tapi habis itu ternyata tidak lolos nih seleksi, kemudian beralih ke jurusan BK, di orang tua mengambil jurusan BK seperti itu kan. Nah di situ setelah di jurusan BK Mas Bensa ada rasa takut untuk gagal ketika di masa depan itu. Nah di situ apakah di situ Mas Bensa ada bukti yang mengatakan bahwasanya ketika jurusan yang kamu inginkan, yang tadi misalnya Mas Bensa katakan tadi yang otomotif tadi itu tidak tercapai, kemudian dialihkan ke lainnya, itu membuat Mas Bensa itu nanti ke depannya itu gagal. Apakah sudah ada buktinya? Misalnya kayak ada omongan-omongan seperti itu. ya bukti ya Ada kan ya? Jadi kan cuma hanya kayak ya wis cuman apa ya namanya, overthinkingnya Mas Bensa saja kan, pemikiran Mas Bensa yang berlebihan kan, seperti itu kan ya. Kemudian juga ketika apakah juga di situ orang yang tidak berkuliah di jurusan yang diinginkan itu gagal di masa depan? Benar kan? iya masih ada apa persentase keberhasilan kan, walaupun di situ apa namanya tidak berkuliah di sesuai yang diinginkan. Iya kan, masih ada persentase keberhasilan kan di situ. Terus apa yang membuat Mas Bensa takut di situ? mungkin dari diri saya sendiri banyak ketakutan ini itu apa ya, dalam kegiatan makanya saya juga sering pemikiran terus itu banyak hati. Oke, tapi kan hanya cuma overthinking saja ya, pikiran Mas Bensa yang ya hanya kayak apa namanya yes, kalau Mas Bensa ini kayak melebih-lebihkan apa yang kejadian yang belum terjadi, seperti itu kan ya. Oke, kemudian
kemudian mau berjuang juga di situ, apakah di situ tidak ada kemungkinan kalau itu berhasil? Maksudnya di situ kayak gimana ya? Mas Ben saya ini orangnya mau bekerja keras, maksudnya kayak mau berjuang walaupun tidak di jurusan yang diinginkan. Iya Mau kan ya, maksudnya mau mau menyelesaikan ya sampai tuntas, kan mau berjuang kan. Nah, dengan adanya Mas Bensa itu tadi mau berjuang, mau berusaha dengan pol-polan semaksimal mungkin. Apakah di situ tidak ada kemungkinan bahwasanya kedepannya akan berhasil? Ada kan? Iya. Ada kemungkinan kan di situ jelas. Kecuali kalau di situ Mas Bensa tidak ada berjuang sama sekali seperti itu. Ya. Masih ada kemungkinan kan kalau di situ Mas Bensa mau berjuang, itu kan? Iya. Kemudian apakah di sini juga Mas Bensa ini tipikal orang yang tidak mau belajar atau yang justru malah ingin belajar walaupun agak sedikit terpaksa mungkin? Suka sih belajar kalau tapi saya itu kalau masuk lagi ke apa ya ke jurusan atau mata kuliah baru itu rasanya gimana ya? Ya ada yang berbeda lah seperti itu kan ya. Tapi mau setidaknya mau belajar kan gitu, walaupun ya ada rasa tidak senang gitu ya, masih mau belajar gitu. Betul? Oke. Kalau gitu Mas Bensa melihat dirinya Mas Bensa ini sebagai, ini kalau kalau Mas Bensa di sini melihat Mas Bensa adalah seseorang yang mau belajar, yang seperti yang Mas Bensa katakan tadi, mau belajar walaupun tidak senang, mau belajar hal baru walaupun ya sedikit terpaksa. Apakah di situ rasa takut itu masih muncul? Maksudnya ya apa yang gimana ya? Apa rasa takut itu masih besar banget seperti itu? Kalau Di situ Mas Bensa melihat dirinya Mas Bensa itu sebagai orang yang suka belajar baru, walaupun di situ agak rasa tertekan. Ya, di situ apakah ya seperti yang saya katakan tadi, apakah di situ ada rasa yang kemungkinan untuk gagal? kalau gagal sih Takut untuk kegagalan di masa depan dan takut gagal bahkan gitu. Kan itu Mas Bensa udah belajar. pasti mereka gagal aja ya. Takut gagal aja. Kan nggak sebesar yang Mas Bensa pikirkan kan ya. Oke, berarti di sini harusnya Mas Bensa apa yang dirasakan? Maksudnya kayak ya sebetulnya ini sih, saya nggak harus takut yang berlebihan, misalnya saya begini. Iya, seharusnya saya itu tidak punya pikiran kayak
sekarang apa namanya tidak harus takut kan. Sekarang apa yang dirasakan? Mungkin kayak ya sekarang bisa atau gimana? Mungkin juga gelisah aja. Oke. Bisa juga ya dengan ini saya mungkin dengan khawatir dan jangan ya. Oke, baiklah kalau itu. Kemudian tadi kan juga sempat Mas Bensa bilang, misalnya kalau perasaan itu tadi muncul, pikiran tadi muncul, Mas Bensa menyendiri. Mungkin dari Mas Bensa sendiri apa yang dilakukan? Ya setidaknya bisa membuat apa namanya pikiran tadi itu tidak sampai membuat Mas Bensa menyendiri. Ya mungkin sekarang yang menjadi sekarang mungkin lebih berbangun sama orang-orang sama teman-teman dia lupa juga kan apa biar nggak selalu kepikiran apa yang saya takutin selama ini. Oke, bagus. Jadi langkah yang Mas Bensa ambil juga ya bisa bagus sekali, bagus sekali ya. Jadi Mas Bensa ini ketika pikiran tadi muncul, Mas Bensa pergi sama teman-teman seperti itu ya. Jadi, itu langkah yang bagus sekali biar tidak rasa takut tadi muncul yang secara berlebihan lagi. Oke. Itu kemudian selanjutnya untuk saya berikan pekerjaan di rumah itu ya mudah saja ya. Nanti tolong ketika di situ Mas Bensa ada pikiran tersebut muncul kembali, nah itu Mas Bensa tulis ya di buku atau di lembaran itu Bensa tulis kapan kejadiannya, kemudian ketika di situ pikiran itu muncul itu Mas Bensa perasaannya itu bagaimana? Atau sudah cuman khawatir saja atau mungkin masih takut yang berlebihan? Begitu ya. Kita Mas Bensa tulis di situ. Terus juga sama yang tadi ketika Mas Bensa menyendiri, apakah di situ Mas Bensa betul-betul sudah apa namanya melakukan yang Mas Bensa katakan ingin yes apa namanya pergi dengan teman-teman. Nah, situ ya Mas Bensa sudah tulis juga ya. Apakah Mas Bensa bisa melakukan itu? Apakah tidak? Nanti kita evaluasi di pertemuan berikutnya. Apakah ada perubahan ataukah masih belum? Ya, kalau masih ada, kalau masih tetap masih belum ada perubahan ya nanti kita akan sesi lagi kita ubah dan kita cari cara lagi untuk merubahnya Mas Bensa ya. Oke, mungkin cukup sekian.